Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sila Maulidita Laili. Di sini akan mempresentasikan mengenai asesmen pembelajaran fisika materi fluida statik. Asesmen atau penilaian ialah suatu proses untuk mendapatkan informasi yang di dalam bentuk proses atau hasil belajar siswa yang dapat digunakan guru sebagai dasar pengambil keputusan, antara lain sebagai hasil belajar siswa, kurikulum, dan kebijakan pendidikan. Asesmen terbagi menjadi dua, yakni asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif digunakan untuk mengetahui perkembangan siswa terhadap materi, hasilnya tidak digunakan untuk nilai rapot, instrumennya berupa lembar observasi dan panduan penilaian produk. Asesmen sumatif untuk mengetahui pencapaian siswa, digunakan sebagai nilai rapot, instrumennya berupa penilaian kognitif. Asesmen terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan sendiri terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, merancang pembelajaran. Untuk pelaksanaan sendiri, pada proses pelaksanaan, guru harus menyiapkan metode asesmen saat proses pembelajaran. Dan pada saat pelaporan, ialah proses pelaporan hasil asesmen yang akan diberikan kepada siswa. Pada proses perencanaan, guru membuat instrumen berupa RPP yang di dalamnya memuat lembar observasi, panduan penilaian produk, dan juga penilaian kognitif. Berikut merupakan RPP materi fluida statik yang di dalamnya terdapat KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran, materi, konsep, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Selanjutnya ialah pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 5 fase. Fase pertama ialah orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan evaluasi. Fase pertama ialah orientasi siswa pada masalah. Pada fase ini, siswa mencari tahu solusi dari masalah yang disajikan oleh guru dengan kompetensi yang dinilai ialah sikap rasa ingin tahu. Pada fase 2 ialah mengorganisasikan siswa, di mana pada fase ini siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil oleh guru dengan kompetensi yang dinilai ialah rasa ingin tahu dan kerjasama. Pada fase 3 ialah membimbing penyelidikan. Pada fase ini, siswa melakukan praktikum dan menyelesaikan LKPD dengan kompetensi yang dinilai yaitu kerjasama, teliti, dan tanggung jawab. Pada fase 4 ialah mengembangkan dan menyajikan hasil. Siswa mempresentasikan hasil yang diperoleh dengan kompetensi yang dinilai yaitu rasa ingin tahu, kerjasama, jujur, untuk penilaian sikap, dan untuk penilaian produk berupa hasil dan juga saat mempresentasikan. Pada fase 5 yaitu siswa menyimak penguatan materi dari guru setelah mengambil kesimpulan dari presentasi yang dilakukan. Kompetensi yang dinilai ialah sikap pribadi dan penilaian untuk diri sendiri. Selanjutnya ialah pelaporan dan prediksi hasil penilaian. Pelaporan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang berupa rapor disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Yang pertama ialah lembar observasi yang menilai mengenai sikap. Kedua ialah panduan penilaian diri yang menilai penilaian sikap. Ketiga ialah panduan penilaian produk keterampilan yang menilai hasil data dan juga presentasi kelompok. Kelima ialah penilaian kognitif yang digunakan untuk mengukur seberapa paham siswa mengenai materi yang disajikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu selanjutnya.